Halo, selamat datang di materi kemitraan PT Rumah Kopi. Nah, di materi hari ini kita akan membuat cara mendesain Corel Draw untuk pemula, cocok untuk desain banner, menu, dan lain-lain. Oke ya. Setelah itu, yang pertama kita install Corel Draw. Jadi bisa lihat video kami di install kami sebelumnya. Ini nanti saya taruh di deskripsi. Lalu yang kedua kita buka Corel Draw dan setting. Jadi ada dua ya. Corel Draw itu sama dengan menggambar. Yang warnanya hijau itu ya. Lalu kalau foto paint itu untuk edit foto. Jadi yang warnanya merah. Nah, kita pakai yang hijau. Yang pertama kita setting dulu ya. Jadi kita bisa setting di sini ya, di option ini. Kita buat shape-nya itu tanpa backup ya. Lalu kita bisa buat centimeter juga bisa. Atau kita bisa mulai new document. Kita klik di sini ya. Kita buat A4 atau F4 juga bisa. A4 kita buat centimeter. Nah, lalu resolusinya mungkin kita kecil dulu ya. Nanti kalau baru kita save baru kita buat 300. Oke, baru kita oke. Nah, oke. Kalau kita sudah setting, maka kita mulai mendesain dengan Corel Draw ya. Lalu kita tentukan bidang yang kita desain. Jadi contohnya kita mau membuat apa? Menu ya. Kita mau membuat menu, maka otomatis kita akan tahu ukurannya dulu. Jadi kita harus tahu ukurannya dulu. Apakah pakai A4 atau A3. Kalau A4 itu rata-rata ukurannya adalah 21 cm kali 30 cm. Kalau A3 ukurannya biasanya 30 cm kali 42 cm. Nah, atau kita bisa cari di Google ya, kita searching di Google ukuran kertas. Nah, kita bisa searching di Google ukuran kertas seperti ini. Jadi kita harus hafal. Kalau misalkan banner, berarti kita harus tahu ukuran X banner. Nah, ukuran X banner kebanyakan ada 60 kali 160 atau 80 kali 200. Jadi kalau pakai X itu 60 kali 160. Nah, jadi kita bisa ukuran amono atau cari di Google. Oke. Nah, karena kita pakai kertas, jadi otomatis kita masuk ke sini. Kita buat langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita harus tahu bagian-bagian di dalam Corel Draw ini ya. Nah, yang pertama adalah kita membuat kotaknya dulu. Nah, pakai ini ya. Jadi kita buat 4 ya, berarti 20 cm. Nah, itu di kolom sini ya. 30 cm. Nah, jadi kita buat medianya dulu atau bidang yang kita mau desain. Oke ya. Jadi kita cari lalu buat kotak sesuai ukuran. Nah, lalu yang kedua adalah selanjutnya adalah kita ambil gambar foto. Oke. Kita ambil gambar foto. Yang pasti yang pertama adalah yang kita butuhkan adalah kamera atau HP. Nah, lalu yang kedua adalah objek. Objek ya bisa dari contohnya adalah minuman. Nah, setelah itu kita simpan di laptop. Karena Corel Draw itu hanya bisa di laptop atau komputer. Oke ya. Misalkan saya ambil dari Google aja ya. Saya misalkan mau ambil dari Google adalah es kopi ya. Nah, misalkan kita mau membuat gambar, itu ada dua versi. Jadi kita mau membuat gambar es kopi rumah kopi ya. Nah, jadi kalau kita mau simpan di laptop, jadi kalau kita mau ngambil gambar ya, jadi simpan di laptop. Misal kita download ya, kita download itu ada format JPG, ada format PNG. Nah, jadi intinya kalau misalkan kita kayak gini ya, ini kita bisa simpan ya. Nah, ini PNG ya. Atau kita coba cari yang polos ya. Nah, ini juga bisa ya polos. Jadi kita cari yang ini ya, yang polos. Kita simpan.
Jadi usahakan gambarnya itu kalau mau ambil, tapi hati-hati kalau ngambil gambar ya, karena ada yang hak cipta yang sudah ada hak cipta. Nah, jadi bedanya apa antara yang seperti ini itu adalah jadi eh, jenis foto ya. Jadi jenis foto itu kita mau buat untuk jenis foto ya itu ada dua, mau buat untuk brosur atau memang untuk promo. Jadi kalau buat brosur ini kebanyakan kita tidak tanpa latar belakang ya. Jadi tanpa latar belakang. Kalau buat promo itu biasanya dia memakai latar belakang. Seperti itu. Ya. Jadi kita bisa download, misal download di Google, kita pakai JPG atau PNG. Lalu setelah itu kita kalau sudah download, oh ini web ya, hati-hati ya ini web, jadi nggak bisa ya. Jadi otomatis kita cari yang JPG ya, kita cari yang JPG yang polos, supaya nanti ngeditnya itu enak aja. Ini JPG, kita cari yang polos, oke. Kalau sudah kita hapus latar belakang, itu bisa pakai dua aplikasi. Ada yang pakai Remove BG, oke. Ada yang bisa pakai Corel Photo Paint. Kalau yang pakai paling gampang ya pakai Remove BG. Ya. Nah, kita tinggal seret aja Remove BG. Oke, setelah itu kita download. Seperti ini ya. Kita sudah download. Bagaimana kalau pakai Photo Paint? Berarti kita new dokumen. Ini kita buat sandi aja. Sama ya, di setting dulu. Oh, oke ya. Atau bisa kita masukkan ke sini. Jadi gambar yang sudah kita download, kita masukkan ke dalam Corel. Nah, seperti ini ya. Ini yang versi itu ya. Lalu kita buka edit bitmap ya. Ini ada dua versi untuk menghapus latar belakang. Jadi ada yang sorry, dan yang ini ya, yang polos dan yang ini. Yang masih ada backgroundnya. Jadi ada dua versi. Cuma kalau yang pakai photo pen ini ya bisa apa enggak ya? Kita pakai magic wand. Oh ternyata agak susah ya, harus polos. Oke, kita lanjut ke remove BG aja ya dulu. Oke, kalau sudah kita download tadi, ya kita seret gambarnya ke sini, ke Corel Draw. Jadi tadi remove BG atau Corel Photo Pen. Nanti kalau yang Corel Photo Pen saya akan jelaskan ke video berikutnya. Oke, sekarang kita buat background ya. Jadi kita buat background, misalkan kita pakai wallpaper ya, hitam misalkan. Jadi kita download ya, kita download di Google. Hitam. Nah, seperti ini ya. Kita bisa gunakan ini. Oke, ini aja yang kayu bagus. Kita simpan. JPG ya. Jangan yang WG ya. Oke, kita nah, oke, sekarang
tinggal kita masukkan ke dalam kotak ya. Setelah kita buat wallpaper hitam, masukkan ke dalam kotak ya. Semua objek ke dalam kotak ya, atau power clip, namanya power clip ya. Kita masukkan power clip ke dalam kotak. Nah, udah ya. Oke, power clip. Nah, lalu kita buka, tinggal klik 2 kali. Nah, udah jadi. Sekarang kita kasih background. Nah, oke ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi fungsi-fungsinya itu ya. Jadi ada namanya order ya. Jadi order itu wallpaper ke belakang. Jadi seperti ini ya. Klik order to front of layer atau ke belakang. Karena ini udah paling belakang ya. Atau kebalikannya. Order to back of layer. Nah, ini ya. Kebalikannya. Nah, setelah itu kita potong objek. Oke. Oke. Selanjutnya dalam masukkan foto juga sama ya. Oke. Setelah itu kita akan potong ya. Jadi kita bisa potong, kita bisa pakai seperti ini ataupun kita bisa pakai edit bitmap. Oke, nah ini ya. Kita crop. Kita save. Jadi oke. Jadi saya ulang lagi, potong, masuk ke edit bitmap, lalu logo crop, lalu kita tentukan, lalu cropping dan save. Kembali ke Corel Draw-nya lagi. Kalau misalkan di sini itu juga ada ya. Ini juga ada, tapi saya lebih senang yang pakai itu tadi ya. Saya pakai edit. Oke, sekarang bagaimana cara memasukkan tulisan? Oke, sekarang buat teks ya. Otomatis kita memakai A, huruf A, icon A ya. Kita kasih nama rumah kopi. Atau mungkin ini apa saja. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang di atas sama di samping kanan untuk warna, samping atas ini untuk ukuran, gitu ya. Kita bisa pakai seperti ini. Mungkin kita kasih tulisan grand opening. Ya, bersama kayak Canva lah ya. Kita copy, diskon 50%. Harus dicoba terus. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah jadi. Ya. Jadi buat tag ya. Klik icon teks, ubah warna, ubah ukuran dan font ya. Oke.
Nah, nanti fungsi-fungsinya seperti ini ya. Jadi kalinya kita bisa masuk objek properti sini ya. Jadi ini ada fungsi A ini untuk font ya. Kita bisa menambahkan, misalkan kita mau tambah garis ya, itu juga bisa. Nah, ini tambah garis ya. Nah, seperti ini. Jadi ada namanya object properties ya. Jadi fungsi-fungsinya itu kita bisa buka object object properties, lalu kita bisa buka di sini ada apa lagi, counter ya, ada nah, ini kita centang di sini ya, counter. Nah, kalau counter ini untuk kita sebelah kanan ya, untuk misalkan kita mau masuk ini. Nah, lalu ada counter, object properties, lalu ada transparan. Ini ya, nggak kelihatan. Itu juga bisa. Lalu ada shadow ya, transparan, shadow, properties, contour, lalu ada transparan, ada shadow juga ada. Dan juga ada seperti ini, misalkan kita mau gambar, kita bisa menggambar ya pakai ini, pakai freehand. Misalkan kita mau menggambar pakai freehand itu oke, jadi dia pakai freehand ini. Nah, seperti ini. Tinggal kita objek propertiesnya kita tinggal non. Nah, ini saya buat taruh di depan seperti ini. Nah, kita bisa juga, oke, terus kita bisa klik. Macam-macam ya. Jadi seperti ini ya. Kita bisa balikan, kita order to back of layer. Lalu backgroundnya juga sama, order to back of layer. Kita buat counter. Nah, seperti ini untuk cara menggambar atau mendesain. Oke, setelah itu ada namanya menggambar. Lalu save as ya. Jadi setelah itu kita save as. Tapi ini kita mau hilangkan juga bisa. Object properties kita buat non. Lalu ada objek efek adjust ya. Brightness. Nah, ini brightness ini juga bisa kita terangkan. Jadi ada color ya. Bagaimana kalau kita mau memasukkan logo? Oke. Biasanya kalau saya memasukkan logo itu memang harus pakai ini ya. Jadi misalkan saya mau memasukkan logo ini,
Oke, kita bisa pakai logo apa ini, logo coffee ya. Nah, ini kita bisa simpan gambar. Lalu saya masukkan ke dalam sini. Nah, misalnya kan ada putih-putihnya. Nah, bagaimana? Tadi saya bilang ada yang bisa pakai remove BG, ada yang bisa pakai photo paint. Nah, seperti ini. Oh, kita harus centangnya objek manager ini harus kita centang. Nah, ya, jadi kalau pakai photo paint tadi kita balik lagi ke atas, kita hapus latar belakang ya. Kita pakai photo paint, oke. Kita masuk di objek manager, lalu centang kotak kecil. Lalu setelah itu kita bisa pakai magic wand ya, magic wand. Nah, pakai remove BG juga bisa. Kita save. Oh ya, kalau putihnya belum ini kita bisa hilangkan ya, kita delete. Jadi seperti itu ya, kita delete lalu kita save. Jadi ya, oh, E nya masih ini ya. Nah, ini kayak gini kan kelihatan, kita masih masuk ke sini. Kita delete terus sama ya, sudah lah. Kita bisa besarin. Nah, jadi tuh. Kita bisa pakai remove BG sebenarnya juga bisa. Setelah itu kita save as ya. Kita save as. Kita save di sini. Ya, kita save as gitu ya. Jadi seperti itu, dia akan ke save. Lalu bagaimana kalau kita mau save as biasa ya, ekspor. Nah, kalau kita ekspor, jadi kita tinggal file ekspor. Kita akan ekspor, kita akan ubah formatnya menjadi JPG atau PNG juga bisa. Nah, JPG di sini kita tinggal ekspor. Tidak berhenti di situ, kita masih ngubah RGB color mode-nya. Jadi kalau kita mau ekspor, color mode-nya menjadi RGB. Lalu resolusi kita pakai 300. Karena kalau untuk cetak, kalau tidak cetak ya mungkin 100 ya masih. Ya, pixel. Nah, jadi di sini itu masih ada. Jadi kita harus di sini tuh ada yang 300. Jadi dia lebih besar ukurannya, lebih tajam gambarnya. Kita bisa. Lalu kalau pixel bagaimana? Nah, kalau pixel senti apa pixel? Kita harus paskan ya, di sini 21. Ya, di sini 3. Setelah itu kita oke. Ya, setelah itu kita oke. Kita bisa cek gambarnya di sini di dokumen.
Nah, seperti ini ya. Kalau mau tajam lagi kita bisa buka dengan Microsoft Office 2010. Nah, kita bisa brightness-nya kita tajamkan juga bisa. Kita simpan. Jadi seperti ini. Tinggal kita bisa bawa ke tukang percetakan ya. Jadi 13 ini bisa edit pakai Microsoft Office 2010. Jadi intinya diedit ya. Kita masuk ke brightness-nya ya. Brightness-nya edit. Jadi kita bisa diedit. Oke, saya rasa itu cara mendesain sebuah gambar dengan Corel Draw ya. Karena untuk Photopaint juga sama ya. Photopaint juga sama. Nah, seperti itu. Kita bisa save dan lain-lain. Oke. Itu caranya untuk mendesain gambar. Ini jam terbang ya, balik lagi ke jam terbang. Jadi tidak bisa kita mendesain hanya 1 hari 2 hari. Ini harus butuh jam terbang. Jadi harus sering-sering desain supaya tidak hilang dan supaya terbiasa. Nah, kalau mau gambar menu-menunya seperti itu tadi. Kita fotonya itu ya itu tadi ya. Kamera contoh objek fotonya. Jadi kita bisa mempergunakan alat-alat untuk alat-alat fotografi ya, atau kita bisa gunakan alat fotografi ya, misalkan pakai lampu atau pakai ini ya, studio mini box ya, studio mini box yang mungkin dijual ya seperti ini ya, studio mini box. Kita bisa membuat seperti ini, polos ya, galas polos, nanti logonya kita bisa tempel sendiri ya. Jadi intinya tetap harus membuat original, tidak mengcopy paste atau tidak mendownload dari Google, karena nanti takutnya kalau download dari Google nanti kena hak cipta ya, kena undang-undang ITE. Jadi kita harus pakai foto asli ya, jadi jangan copy paste. Jadi pakai foto asli produk kita, lalu kita tinggal tempelkan logo kita di dalam minuman itu, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, follow, dan komen ya. Terima kasih.